Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Taufik dalam pelajaran prakarya kelas 8. Teman kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang teknologi penjernih air. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, mari kita pelajari apa sih air itu sendiri. Apa sih pengertian air? Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun, tidak jarang pula kita mengalami kesulitan terhadap air bersih, terutama saat musim kemarau. Nah, selanjutnya sistem penyaringan air dari bahan alami. Perlu diketahui, dalam teknologi penjernih air ada sistem penyaringan air dari bahan alami. Nah, di sini terdiri dari penyaringan dan pengendapan. Adapun penyaringan dalam teknologi penjernih air yaitu penyaringan sendiri atau filtrasi adalah proses pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. Sedangkan pengendapan yaitu proses untuk memisahkan air dari partikel-partikel padat yang terdapat pada air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, ini adalah beberapa dari proses teknologi penjernih air, yaitu diantaranya terdiri dari penyaringan dan pengendapan. Nah, selanjutnya ada namanya absorpsi dan absorpsi. Nah, di sini Ustadz jelaskan apa sih itu absorpsi, yaitu proses masuknya zat cair pada zat padat atau zat cair lainnya. Sedangkan adsorpsi yaitu peristiwa menempelnya molekul atau ion maupun atom pada permukaan. Nah, proses ini menghasilkan lapisan tipis, absorbat, atau zat yang diserap pada permukaan absorbat atau zat yang menyerap. Ya, jadi di dalam absorpsi ini ada 2 zat yang dapat dihasilkan, yaitu di dalam peristiwa penempelan molekul, ion maupun atom pada permukaan, yaitu zat yang diserap dan zat yang menyerap. Nah, berikutnya pada teknologi penjernih air perlu diketahui peralatan yang diperlukan dalam pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami. Di sini ada beberapa contoh dari peralatan-peralatan yang harus dilengkapi dalam pembuatan teknologi penjernih air berbahan alami. Yang pertama yaitu ada di sini palu ya atau petil. Berikutnya ada pisau. Berikutnya gergaji kayu, yaitu digunakan sebagai pemotong. Bisa digunakan sebagai pemotong kayu atau bisa digunakan sebagai pemotong paralon. Ya. Kemudian
ada di sini peralatan yang diperlukan dalam pembuatan alat penjernih air, yaitu bor. Nah, di sini kegunaan bor adalah sebagai alat untuk memberi lubang atau menyekrup suatu baut sekrup, sehingga tidak terjadi masalah pada penyatuan alat-alat yang akan digunakan atau bahan-bahan yang akan digunakan sebagai penjernih air itu sendiri. Selanjutnya, prosedur pembuatan penjernih air. Di dalam proses prosedur pembuatan penjernih air ini bisa kakak-kakak lihat seperti gambar berikut ini. Nah, di dalam prosedur pembuatan penjernih air ada di sini sumber air, ya, di mana adalah suatu pusat di mana air tersebut mengalir. Kemudian batu kali. Kemudian dialirkan kembali ke bak yang berisikan ijuk. Kemudian berlapiskan pasir halus, berlapiskan ijuk kembali, berlapiskan pasir halus, kemudian berlapis arang atau tempurung kelapa. Kemudian berlapis kerikil, yang terakhir berlapis batu. Nah, di sini adalah beberapa alat atau bahan yang diperlukan dalam proses penjernihan air, ya. Kakak-kakak bisa kalian lihat melalui gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh prosedur pembuatan penjernih air yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen yang harus disediakan dan dipersiapkan sehingga dapat menghasilkan suatu air yang jernih, ya. Nah, dari sini semoga bermanfaat. Silakan komen dengan format nama atau kelas. Nah, bagi yang belum komen, Ustadz anggap tidak mengikuti pelajaran online kali ini. Terima kasih.